Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhar rahimahullah ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan yang kemarin tentang masalah haid dan nifas dan apa yang diharamkan bagi orang yang sedang haid atau nifas. Kemudian kita memasuki faslun masalah al-istihadah. Itu istihadah ini adalah darah yang keluar dari seorang wanita, tapi di luar waktu haid dan nifas. Jadi keluarnya itu misalkan sebelum umur 9 tahun. Jadi seorang anak perempuan keluar darah umurnya belum 9 tahun, ini dinamakan istihadah juga, karena syarat untuk dinamakan haid itu minimal umur 9 tahun. Kemudian dikatakan atau kurang dari 24 jam. Total kurang dari 24 jam, ini juga dinamakan istihadah. Atau wazaid ala 15 yauman bilayaliha, atau lebih dari 15 hari. Karena minimal haid adalah 24 jam, maksimalnya adalah 15 hari. Atau kurang dari aqall tuhur bainal haidatain, dan waktunya sudah melebihi 15 hari. Ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian dikatakan bagaimana ketika ada orang yang dia istihadah tersebut, seorang wanita ini sedang istihadah, bagaimana hukumnya dia? Dikatakan wal mustahadhatu taghsilu farjaha thumma tahshuhu illa idza ahraqaha dam. Orang yang istihadah ini taghsil, dicuci atau istinja ya, wujuban. Ya, hukumnya wajib istinjanya itu wajib. Setelah dia istinja, kemudian tahshuhu, disumpel, apa bahasa Indonesianya disumbat dengan katun, kapas, atau mungkin dengan sesuatu yang pembalut yang masuk ke dalam, ya, bukan di luarnya. Makna hasyu ini bukan pembalut yang kita kenal sekarang sebetulnya, tapi harus masuk ke dalam faridnya supaya tidak keluar. Ya, kalau ini kan berarti masih keluar. Kecuali idza ahraqad dam au karat shaimah. Kecuali kalau misalkan membahayakan. Kalau di hasyu tadi itu membahayakan bagi perempuan tersebut, atau misalkan bisa menjadikan infeksi atau mungkin iritasi mungkin, atau bagaimana, atau jadi panas. Ya, jadi panas karena darahnya otomatis kan tidak keluar dari kemaluannya, dari faridnya, maka jadi panas. Atau puasa. Kalau puasa dimasukkan sesuatu ke faridnya, batal puasanya. Nah, maka dari itu ini hasyu ini bukan pembalut sebetulnya, tapi sesuatu yang dimasukkan, atau kain, atau mungkin kapas, atau mungkin tisu, atau mungkin apa saja yang dimasukkan ke dalam faridnya perempuan, bukan di dalam enggak, tapi di batas istilahnya. Walhasil tidak sampai masuk ke dalam. Ya, tidak sampai masuk ke dalam. Nah, kemudian atau kalau misalkan dia puasa, maka batal puasanya. Karena memasukkan sesuatu ke farid itu membatalkan. Termasuk ketika kita cebok. Maaf ya. Ketika kita cebok, kemudian kita memasukkan jemari kita yang tengah ke dalam dubur, ini batal puasanya.
atau membersihkannya itu dengan cara seperti itu, maka membatalkan puasa kalau sudah melebihi 1 anmulah. Ada mengatakan demikian, jadi 1 anmulah, satu ruas jari. Nah, kemudian dikatakan ruas, bukan. Nah, ini namanya anmulah. Kalau ini usbu. Ya, kemudian dikatakan au kanat sa'imah fa'in kanat fa'in lam yakfiha. Kalau tidak cukup juga, tidak bisa juga, maka tu'assibu bi khirqatin thumma tatawadda au tayammam fil waqti. Kalau tidak cukup juga, dimasukkan itu ternyata masih basah, masih keluar darahnya, maka diikat ya. Dipakai kayak tali atau bagaimana. Kalau sekarang ya dengan pembalut itu. Ya, jadi intinya kalau misalkan ada orang perempuan yang dia ini keluar darah istihadah tadi, maka untuk sholatnya dia, ya ini kan membahasnya untuk sholatnya dia. Untuk sholatnya dia wajib untuk sebelum melaksanakan wudhu dan sholat adalah menyuci faridnya dulu, istinja. Kemudian setelah itu disumpal tadi itu, dimasukkan kapas atau apapun benda ke dalam faridnya, ke dalam farjinya. Kemudian setelah itu kalau masih bocor ya, masih keluar darahnya karena saking banyaknya, maka dikasih kain atau sesuatu, jadi disumpal kemudian dikasih sesuatu, diikatkan ke pinggangnya kayak pakai celana gitu tapi ditaleni. Nah, tapi kalau zaman sekarang pembalut zaman sekarang ini lebih kuat ya, ada yang canggih-canggih begitu mungkin ya. Jadi mungkin lebih lebar atau lebih kering, sebanyak apapun dia tidak akan netes, nah itu bisa. Nah, kalau dia masukkan kapas ke dalam faridnya itu tidak udzur. Tapi kalau kesakitan, merasa panas atau gimana, maka tidak perlu memasukkan kapas ke dalam farjinya, cukup dengan pembalut saja. Dan bukan puasa. Setelah itu, setelah ditaleni semua segala macam dari istinja, ditaleni dan seterusnya, kemudian tsumma tatawaddo, kemudian wudu ya. Ya, kemudian wudu atau tayamum fil waktu, ketika sudah masuk waktu. Nah, jadi jangan melaksanakan ini sebelum adzan. Waktu maksudnya, bukan adzan. Adzan itu kan penanda waktu. Jadi adzan dikumandangkan itu berarti waktu telah masuk. Nah, yang dimaksud di sini ba'dal waqti adalah setelah masuknya waktu walaupun belum adzan. Tapi umumnya penanda waktu itu adalah dengan adzan. Jadi setelah adzan setelah masuk waktu baru adzan. Itu juga berlaku bagi orang yang puasa. Karena ada orang yang punya pengertian kalau puasa itu masih boleh makan minum selama adzan belum selesai. Selama adzan belum selesai ini bahaya. Nah, karena adzan tidak dikumandangkan kecuali masuk waktu. Nah, jadi kalau dia ketika Ramadan itu masih minum atau makan di waktu adzan, ya sudah batal. Ya, puasanya batal. Kemudian waktu badiru bis shalah, dan segera cepat-cepat untuk sholat. Ya, segera cepat-cepat untuk sholat. Fa in akharat li ghairi maslahati shalah istanafat. Kalau misalkan dia mengakhirkan sholat, masih nunggu apa, duduk ini apa segala macam, li ghairi maslahat sholat istanafat. Kalau tanpa maslahat sholat, maka dimulai dari baru lagi, dalam arti istinja lagi, nyumpel lagi, ngikat lagi, wudhu lagi, dan seterusnya tadi. Jadi begini, ketika seorang wanita itu istihadah, begitu juga orang laki yang beser ataupun punya hadas yang selalu daimul hadas melakukan hal yang sama. Nah, setelah dia itu masuk waktu adzan, maka dia segera beristinja, dan harus segera setelah istinja langsung disumpel, langsung diikat, langsung wudhu, dan langsung sholat. Ini maksudnya. Tidak boleh ada jeda waktu yang lama.
kecuali jeda waktunya 5 sholat. Seperti apa? Seperti misalkan nunggu jamaah, dia mau sholat apa namanya, mau sholat jamaah. Nah, tapi kalau misalkan si leren mangan, minum, atau mungkin si balesi SMS, WA, balesi WA, atau masih update status gitu, nah, ini mengulang lagi dari awal. Jadi karena bukan masalah sholat. Nah, yang ma'fu itu kalau maslahat sholat, jadi langsung ya, segera boleh nunggu jamaah, masalah sholat kan kalau jamaah itu. Nah, tapi dengan posisi seperti itu dia tidak bisa jadi imam, hanya bisa jadi makmum. Nah, kemudian setelah selesai sholatnya, sudah mau masuk sholat yang kedua, misalkan sekarang maghrib ya, sudah selesai, dah. Terus nanti isya. Nah, setelah adzan isya, maka dia melakukan hal yang sama. Wa tajibut thaharah wa tajdidul asab likulli fardin. Sama. Diulang lagi dari awal. Ya, jadi ini untuk orang yang istihadah. Ya emang kesian ya. Kalau laki wasalisil bal wal madhi mithlah. Orang yang sering beser, dia sering kencing tanpa bisa ditahan, atau kalau bahasa ini kalau nggak salah sakit itu namanya sakit prostat kalau nggak salah namanya. Jadi tidak bisa nahan kencing sama sekali. Kemudian ada juga yang keluar madhi, tidak bisa ditahan juga, suka keluar madhi. Ini melakukan hal yang sama, ya melakukan hal yang sama. Kalau salisil mani gimana? Orang yang selalu terus-menerus keluar mani tanpa sebab. Ada kayak gitu tuh, ada tuh. Itu ya naudzubillah. Jadi keluar mani itu tidak berhenti. Gimana? Di apa namanya? Wudhu tadi diganti mandi. Jadi dia mandi setiap mau sholat fardu, mandi wajib. Dengan cara yang tadi ya. Istinja, kemudian kalau istinja sebenarnya tidak wajib kalau mani karena tidak najis. Menyumpelnya juga tidak wajib karena mani satu-satunya benda cair yang keluar dari kemaluan dan tidak najis, itu mani. Nah, tapi wajib mandi besar, kemudian dia mungkin disumpel dengan apa gitu atau ditutupi dengan apa gitu. Kemudian dia sholat dan itu pun harus dalam masuk waktu sholat. Setelah itu mau sholat lagi yang kedua melakukan hal yang sama, mandi wajib lagi. Kalau salisil durat, apa salisil durat ini? Salatul rih, orang yang suka buang angin tanpa bisa ditahan. Nah, itu bagaimana? Ya sama, tapi tidak istinja. Ya, tidak pakai istinja, karena buang angin itu tidak istinja. Tapi hanya wudhunya setelah masuk waktu. Setelah selesai wudhu, segera dia sholat. Hah? Tidak usah disumpel. Tidak usah disumpel kalau itu. Ya karena tidak mengeluarkan najis kan. Kalau buang angin kan tidak mengeluarkan najis. Yang disumpel ini karena darah itu tetap najis. Atau madhi itu tetap najis, kencing itu tetap najis. Nah itu wajib disumpel. Ya, karena supaya tidak menajiskan. Tapi kalau buang angin atau mani itu kan tidak najis. Ya, tapi ya apa? Ya mungkin orang seperti itu tidak boleh sholat di masjid ya. Karena kan mengganggu jamaah yang lain. Karena ketika kita ini punya bau yang tidak sedap, makruh loh kita masuk ke masjid. Bau yang tidak sedap masuk masjid itu makruh. Bahkan kalau misalkan ada tetangga kita, maksudnya orang yang sebelah kita ketika sholat jamaah itu terganggu dengan bau badan kita, bau mulut kita, hukumnya jadi haram. Mungkin habis makan sesuatu yang baunya itu nyegrak, kayak apa? Jengkol, pete, brambang, bawang putih yang mentah, tapi itu baunya nyengat, itu makruh. Rokok itu juga kan. Ini ada orang-orang yang memang kebanyakan orang yang tidak merokok kan, bau rokok itu mereka terganggu. Ini bisa jadi haram, Atau bau badan, dia tidak mandi sama sekali mungkin seminggu,
Dengan situasi yang ada sekarang ini kan lagi panas-panasnya sekarang hawanya. Malang ini lagi panas. Kalau mesti keringetan kita sekarang ini. Nek mandi 2 hari aja sudah baunya kayak apa? Apalagi makanannya dia juga makanan yang bisa menimbulkan bau juga. Nah, ini bisa jadi haram nantinya. Mengganggu orang dengan baunya itu aja haram. Apalagi menzalimi orang dengan kata-kata, dengan fisik. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang selanjutnya disebutkan wa aqallun nifas lahdhatun. Nah, ini masalah nifas sekarang. Minimal nifas itu adalah lahdzah atau majjah. Dan nifas ini secara bahasa adalah adam al-kharij awal qabla 15 yawman ba'da firaghir rahim min jamil walad. Wala alaqa amudghah. Jadi nifas ini darah yang keluar, ya, darah yang keluar setelah proses melahirkan, sebelum 15 hari setelah keluarnya anak. Kalau misalkan setelah keluar anak keluar darah sebentar terus berhenti, 15 hari kemudian baru keluar darah lagi, maka darah yang selanjutnya bukan dinamakan nifas, tapi dinamakan haid dengan syaratnya kalau sudah memenuhi syarat haid. Ya, tapi umumnya perempuan itu kalau nifas ya langsung, biasanya gitu kan. Biasanya itu terus menerus sampai 40 hari biasanya. Nah, kemudian seperti Siti Fatimah itu Zahra, nah, bintu Nabi kita Muhammad SAW, beliau wanita suci. Dan salah satu karomahnya beliau adalah tidak pernah haid seumur hidupnya, tapi normal. Kalau secara medis seorang perempuan yang tidak haid itu tidak normal. Dalam arti dia tidak bisa punya anak. Karena haid itu aslinya kan membersihkan sel telur yang sudah mulai membusuk kemudian dibuang tergantikan dengan sel telur baru, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak pernah keluar sama sekali, tidak pernah haid sama sekali, maka dia tidak punya sel telur yang sehat. Jadi tidak bisa dibuahi. Nah, normal. Tapi Siti Fatimah normal. Ini mimbabil karomah. Kenapa kok beliau tidak pernah haid? Karena beliau tidak pernah ingin berhenti sholat 5 waktu. Nah, tidak pernah menginginkan berhenti sholat 5 waktu. Jadi tidak pernah seumur hidup beliau tidak pernah peraih. Nah, terus nifasnya bagaimana? Nifasnya majjah. Majjah itu cuma 1 tetes selesai. Suci lagi. Itu Siti Fatimah, makanya dijuluki Al-Batul. Nah, Siti Fatimah itu Zahra dengan kesucian beliau dan yang dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau selalu menjaga ibadahnya, menjaga amaliyahnya, sampai-sampai mohon kepada Allah untuk tidak libur sholatnya. Nggak pernah libur. Dan ada satu cerita menarik Siti Fatimah ini. Waktu beliau mau wafat, beliau ini sebetulnya tahu mau wafat itu tahu. Soalnya Kanjeng Nabi ketika sudah sakaratul maut sedih kan Siti Fatimah kan. Wajar, ayah yang paling dicintainya, ayah yang luar biasa. Nangislah Siti Fatimah. Kemudian Nabi melihat Siti Fatimah menangis itu enggak tekan kalau bahasa kita ya, enggak tekan. Dipanggil, dibisi, senyum. Siti Aisyah nanya apa? Nanti aku intinya tidak mau menjawab sekarang. Ya, jadi hubungan antara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah ini tidak ada masalah, hubungan antara anak tiri dengan ibu tiri. Dan itu tidak seperti di film-film. Kejamnya ibu tiri lah, apalah segala macam. Kalau film ini tidak ada. Ini orang-orang Masya Allah semua. Siti Aisyah ini putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan kemudian istri Nabi yang paling muda dan yang paling Masya Allah, paling muda umurnya maksudnya. Dan Masya Allah alimah dan sangat cinta kepada semua dzurriyyah Nabi. Walaupun dia tidak punya anak, tapi sama Siti Fatimah, sama putri-putri Nabi yang lain sangat cinta. Sama Imam Hasan, sama Imam Husain sangat cinta. Bahkan ketika Imam Hasan itu wafat kena diracun, ya, atas suruhan dari Yazid. Kemudian wasiat Imam Hasan sebelum meninggal itu wasiat mengatakan bahwa nanti aku kuburkan, mintakan izin sama
Bunda Aisyah, jadi nenek mereka kan, untuk dimakamkan di Raudhah. Ya, kan mahram sama Siti Aisyah. Dimakamkan di kuburan Nabi. Kuburan Nabi itu kamarnya Siti Aisyah. Beliau pasti mengizinkan, kata Imam Hasan. Beliau pasti mengizinkan. Tapi akan ada orang-orang yang akan menghalangi. Tidak usah kamu paksakan. Siti Aisyah dengan senang hati. Ini cucunya suaminya, ya kan, cucu suaminya yang dicintai dari putri yang dicintai. Senang hati Siti Aisyah, tapi dihalangi sama penguasa pada waktu itu. Dengan membawa pedang segala macam, dan Imam Husain mengeluarkan pedang juga. Imam Husain berani, orang-orang berani semua, putra dari Imam Ali. Mengeluarkan pedang juga diingatkan sama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini juga termasuk pecinta Ahlul Bait. Termasuk muhibbin yang luar biasa karena tahu dengan keluarga Nabi dan dekat. Sama keluarga Nabi kan dekat. Karena tinggalnya di penampungan lah bahasa kita. Di sofa itu ada semacam kayak naungan yang dipakai buat orang-orang yang tidak punya rumah, termasuk Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini tahu Imam Hasan wasiat seperti itu. Dia dekat sama Abu Hurairah. Jangan. Nanti ingat enggak? Aku ini ngomong gitu loh, jangan. Bahasa kita ini ya, jangan. Aku kan sudah ngomong, sudah wasiat, enggak boleh. Ya, enggak boleh kalau misalkan ada yang nolak. Siti Aisyah pasti mengiyakan, tapi pasti ada golongan yang menolaknya. Dan jangan sampai ada pertumpahan darah, tidak mau. Imam Hasan tidak mau ada pertumpahan darah untuk memaksa Imam Hasan dimakamkan di situ. Ya, waktu itu penguasanya takut, karena penguasa itu takut Ahlul Bait Nabi ini dicintai, bukan ditakuti sama masyarakat. Ya, karena dicintai sama masyarakat, maka ketakutanlah penguasa pada waktu itu, seperti Marwan dan sebagainya ini. Yazid juga dan lain-lain, mereka ketakutan kekuasaan akan direbut oleh orang-orang Ahlul Bait Nabi. Kenapa? Karena keluarga Nabi ini dicintai sama umat Nabi, bukan ditakuti. Kalau penguasa pada waktu itu dengan kekuasaannya mereka ditakuti, mereka betul-betul menerapkan hukuman dan kemudian tangan besi lah kalau bahasanya, tangan besi, hingga ditakuti. Tapi kalau Ahlul Bait dicintai, lah orang yang dicintai dengan orang yang ditakuti ini beda kekuatannya. Kalau orang yang dicintai, orang yang mencintai ini bakal berani mati lah untuk yang dia cintai. Tapi yang ditakuti, ada penguasa, pemimpin atau raja atau sultan yang ditakuti, bukan dicintai, ditakuti. Kalau dia suatu saat punya kelemahan itu bakal dijadikan kesempatan untuk menggulingkan. Nah, maka itu penguasa-penguasa pada waktu itu ketakutan. Ya, seperti Bani Umayyah ini kan menekan Ahlul Bait Nabi luar biasa. Sampai Imam Syafi'i itu sampai pernah mau dihukum gara-gara menyatakan cinta sama Ahlul Bait. Waktu itu. Alhasil. Ini sekilas sejarah. Ini taklim kita taklim fikih tapi sekilas info. Nah, jadi hubungan antara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah dan keluarga Nabi yang lain termasuk putra-putri Siti Fatimah itu hubungan keluarga dan kasih sayang sesama keluarga dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sangat-sangat keterlaluan orang yang memfitnah Siti Aisyah dengan mengatakan benci sama keluarga Nabi, benci sama anak turun Nabi, benci sama zuriat Nabi. Ini kebanyakan nonton sinetron mungkin ya. Jadi otaknya terliar. Nah, kemudian Siti Fatimah ini sudah dibisiki gitu sama Nabi, senyum, tak lego gitu mungkin ya. Setelah Nabi wafat, tanya lagi Siti Aisyah. Dijawab, ayahku tadi melihatku sedih karena aku tahu beliau meninggal, beliau mengatakan aku akan meninggal. Maka aku menangis, tapi kemudian beliau membisiki saya lagi, mengatakan bahwa kamu akan nyusul. Dan 6 bulan setelah Nabi wafat, Siti Aisyah wafat, Siti Fatimah wafat. Nah, sebelum wafat Siti Fatimah ini ngomong sama salah satu sahabatnya namanya Asma. Karena zaman itu tidak dikenal keranda. Yang dikenal zaman itu tandu. Jadi jenazah itu ditaruh di atas papan gitu, terus digotong rame-rame, jadi kelihatan jenazahnya. Aku nanti nyapa kalau aku meninggal, kata Siti Fatimah.
Orang-orang yang bukan mahramku, orang-orang yang bukan saudaraku, mereka akan melihat bentuk tubuhku, kata Siti Fatimah. Bingungnya muwafat itu bingung, orang-orang yang bukan mahramnya melihat bentuk tubuhnya. Bukan bentuk tubuhnya Siti Fatimah ini tidak indah. Salah kalau ada yang mengartikan seperti itu. Siti Fatimah ini dhahiran wa batinan, putri dari Nabi. Ya sudah tidak perlu ragukan lagi kecantikannya dan kesempurnaannya secara tubuhnya, akhlaknya, segala macam, guys. Dan merasa malu kalau ketahuan, padahal sudah meninggal ya, tapi masih merasa malu kalau ketahuan atau kelihatan orang-orang yang bukan mahramnya. Bingung Siti Fatimah. Ya apa nanti kalau aku meninggal ini? Akhirnya Asma ini cerita, ana dulu waktu hijrah ke Ethiopia, Habasyah, Ethiopia, aku menyaksikan di sana itu orang-orang yang meninggal di sana dikasih ini tutupan penduso kalau kita sekarang. Saya bikinkan, dimintalah untuk dibikinlah. Setelah dibikin, wafatlah Siti Fatimah dan dimasukkan ke keranda itu tadi, yang kita kenal sekarang ya penduso itu. Itu penduso pertama dalam Islam. Ya, luar biasa. Dengan keluar biasaan, kesempurnaan, luar biasa lah pokoknya. Siti Fatimah merasa malu. Tapi zaman sekarang orang malah merasa malu kalau tubuhnya tidak kelihatan. Kembali. Merasa malu ketika tubuhnya atau keindahan tubuhnya tidak nampak. Merasa malu. Zaman sekarang ya. Tapi mengaku pecinta Siti Fatimah, mengaku pengikut Siti Fatimah, tapi tidak melakukan hal yang sama dengan Siti Fatimah, tidak meneladani Siti Fatimah dengan buka aurat, dengan selfie di media sosial, dengan menunjukkan wajahnya, dengan menunjukkan badannya di media sosial yang pastinya dilihat oleh sekian banyak orang, dan setiap orang melihatnya itu macam-macam pikirannya. Tidak semuanya itu orang soleh yang melihat. Ya, na'udzubillah. Dan nanti ketika di akhir zaman, salah satu keistimewaan Siti Fatimah ya, seperti dikatakan di kitabnya Syekh Muhammad Al-Jardani, dalam riwayat disebutkan, ketika semuanya sudah digiring manusia ini di tepian yang akan melewati sirat. Sirat ini jembatan yang lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut, dengan banyak riwayat di situ. Di bawahnya sirat ini jahanam, neraka jahanam. Tepiannya adalah surga. Kalau kita bisa melewati situ, maka kita akan sampai ke dalam surga. Sebelum surga ada telaga Haud Al-Kautsar, punyanya Nabi. Nah, lewatnya situ kan kita tidak akan melewati dengan keahlian kita, tapi dengan amal kita. Tapi banyak juga orang-orang yang mereka melewatinya gandolan. Karena ada juga orang-orang minas sholihin yang memberikan syafaat hingga banyak yang mengikutinya. Nah, ketika sudah dikumpulkan semuanya, kemudian ada suara naqisu ru'usakum wa ghaddu absarakum. Inna Fatimah binta Muhammad satamur. Naqisu ru'usakum, tundukkan kepala-kepala kalian. Wa ghaddu absarakum, dan pejamkanlah mata-mata kalian. Inna Fatimah binta Muhammad satamur. Karena Fatimah putri Nabi Muhammad SAW akan lewat. Maka menunduklah wajah-wajah orang-orang tersebut dan memejamkan mata, ta'zim, menghormati putri kesayangan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat disebutkan Siti Fatimah tidak melewati sendirian. Tapi di belakang Siti Fatimah banyak pengikut-pengikut para muhibbin, orang-orang yang mencintai keluarga Nabi. Bukan hanya mencintai, tapi menauladani. Mereka semua gandolan dan kemudian dibawa oleh Siti Fatimah sampai ke tepian dengan sekejap mata, mendapatkan syafaat dari Siti Fatimah, entah keturunannya atau bukan. Ada orang-orang yang justru tidak mendapatkan syafaat karena orang-orang tersebut tidak menauladani Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, atau mengaku menjadi pecinta Ahlul Bait, bahkan mengaku mengikut mazhab Ahlul Bait, tapi menghina Ahlul Bait Nabi. Na'udzubillah.
Ahlul Bait Nabi, ya, tidak ada satupun di antara Ahlul Bait Nabi ini yang menghina siapapun. Bahkan orang yang memaki Ahlul Bait pun itu dihormati sama mereka. Imam Ali Zainal Abidin ini orang luar biasa, alim allamah wara' wali. Sudah tidak perlu diceritakan lagi, sudah keistimewaan beliau. Pernah suatu saat beliau ketemu sama orang-orang yang termasuk golongan penguasa pada waktu itu di Mekah, dicaci maki di depan orang. Caci maki kan waktu itu kan dimunculkan di kalangan penguasa waktu itu dimunculkan benci sama Ahlul Bait. Ya karena takut kekuasaan anjlok ini tadi. Sampai-sampai khutbah Jum'ah itu bukan taradhi kayak sekarang kan taradhian sahabat kan. Radhiyallahu sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar dan seterusnya. Dulu enggak, dulu laknat Imam Ali. Laknat Ahlul Bait dulu. Perubahannya dari Muawiyah, dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang dengan kisahnya nanti akan kita bahas. Lah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicaci maki. Apa jawab beliau? Beliau berterima kasih telah diingatkan. Dan orang itu dikasih hadiah. Kalau kayak kita kan samblek ya. Gimana regek rek. Itu Imam Ali. Yang ketika wafat ketahuan bahwa beliau ini setiap malam keliling ke rumah-rumah. Keliling kemana-mana. Untuk apa? Untuk ngasih makan orang-orang miskin. Dan tidak ada cerita Imam Ali Zainal Abidin mencaci maki sahabat Nabi. Bahkan Imam Ja'far Shadiq pernah ditanya sama orang tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ngamuk sama Imam Ja'far Shadiq. Yang nanya ini orang-orang yang benci Ahlul Bait, benci apa? Benci sahabat. Ayasubbu rajul jaddahu, apakah seseorang akan mencaci maki mbahnya? Jadi Abu Bakar Siddiq katanya. Mbahku ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena si Imam Ja'far Shadiq ini dari pihak ibu keturunannya Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi antara Siti Fatimah dan semualah keluarga Nabi dengan sahabat ini hubungan harmonis. Yang entah kenapa zaman sekarang ini muncul cerita-cerita palsu yang ceritanya mirip sinetron. Nah, yang katanya Siti Fatimah itu nuntut tanah Fadak sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditolak, pulang sambil menangis sedih. Di bukunya, Anda pernah baca itu bukunya itu? Menangis dengan terseok-seok. Wah, gambarannya itu memang mirip sinetron lah kalau zaman sekarang. Sambil pulang dikejar sama Sayyidina Umar bin Khattab, tapi langsung beliau lari dan nutup pintu. Ternyata ditendang sama Sayyidina Umar bin Khattab hingga terjatuh Siti Fatimah dan keguguran. Ini cerita ada yang percaya nih minal apa ya? Apa bre? Hah? Kalau percaya seperti ini jahil semua orang ini. Masa segitunya sih cerita kok nemenin gitu? Tidak mungkin. Kenapa? Satu, secara logika aja lah kalau sudah dalil-dalilan. Saudara Fatimah ini tahu beliau akan wafat setelah Kanjeng Nabi 6 bulan kemudian beliau wafat. Kok ribut tanah Fadak? Apanya diributi? Itu kan buat Imam Hasan, Imam Husain. Imam Hasan ini kaya raya. Imam Husain juga demikian. Ada orang perempuan dia ketemu sama Imam Hasan, Imam Husain, dipaksa ke rumahnya, dibelikan kambing, kemudian dijamu segala macam sampai kenyang. Ternyata suaminya datang, ngamuk suaminya. Karena suaminya termasuk mungkin yang buhut sama mereka ya. Ngamuk, akhirnya dibilang sabar nanti pulang. Pulang ke rumah masing-masing ngasih 1000 kambing. Habis belikan 1 kambing, bojone ngamuk, ditempui berapa 1000, berarti berapa? 2000 kambing sama berapa dinar uang emas. Ini Ahlul Bait Nabi kaya, bukan orang miskin. Tanah Fadak buat kehidupan sinetron. Itu sinetron. Nah itu percaya. Terus ditendang perutnya, terus keguguran. Imam Ali ini orang yang beraninya luar biasa. Tanah Khaybar itu, benteng Khaybar itu dijebol pakai tangan kirinya sama Imam Ali. Imam Ali tidak ada takutin sama orang. Terus istri kesayangan, kecintaan yang luar biasa, bahkan Imam Ali ketika nikah dengan Siti Fatimah tidak nikah lagi sama perempuan lain. Baru setelah Siti Fatimah wafat, beliau menikah dengan banyak perempuan.
Kenapa? Saking cintanya. Tahu istrinya keguguran gara-gara ditendang terus diem aja. Ya enggak mungkin lah. Sak lecek-leceknya orang ya, sak penakut-penakutnya orang, bahkan sak mahrum-mahrumnya orang, lek bojonya digitukan ya wis berontak. Lek cerita mah enggak masuk akal kan. Lah orang yang jahil, enggak punya ilmu, enggak punya bekal baca cerita ini atau dengarkan cerita ini, oh iya, dolim ya Bakar, dolim ya Umar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu hati-hati. Karena hubungan antara mereka semuanya tidak ada satupun hubungan permusuhan, yang ada adalah hubungan cinta. Karena mereka semua punya satu kesamaan cinta, yaitu cinta sama Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Perbedaan ada di antara mereka, ada, bukan ada, nah mungkin ada perbedaan, ada. Cuma perbedaan itu tidak memunculkan kebencian. Ya, bukan kayak kita sekarang, cebong kampret ini, yang kebenciannya jangget tengah hati gitu ya. Mereka ada khilaf di antara mereka, ada perbedaan di antara mereka, tidak sampai dendam turun temurun begitu, tidak ada. Dan khilaf di antara mereka itu rahmah. Jadi hati-hati kebawa seperti itu, nah bahaya. Nah, ketika kita mengaku pecinta Ahlul Bait tapi ternyata kita malah menghina Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, ya na'udzubillah. Mazhab Ahlul Bait yang benar ya ini 4 mazhab itu, salah satu dari 4 mazhab itu mazhab Ahlul Bait yang benar. Ahlul Bait itu sebetulnya mampu untuk membuat mazhab baru, ya, karena kealiman mereka ini, tapi mereka orang-orang tawadhu seperti Imam Ahmad bin Isa Muhajir, beliau ini alim alama dan mampu untuk membuat mazhab karena dia sudah derajatnya derajat mustahid. Tapi beliau mengatakan bahwa aku melihat cocok pemikiranku dengan Syafi'i. Maka beliau tidak perlu membuat mazhab baru tapi langsung mengikuti kepada Imam Syafi'i. Ada yang mengikut kepada Imam Malik, ada yang ke Imam Hanafi, ada yang ke Imam Hambali dari Duriyah Hanafi. Tapi Indonesia kebanyakan Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengatakan mazhab Ahlul Bait ya perlu ditanya lagi. Kembali lagi ke masalah. Jadi ini sekilas info tentang sirah. Jadi kembali ke masalah haid dan nifas tadi. Kemudian wa ghalibuhu arba'una. Jadi aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'un. Paling banyak maksimal itu adalah 60 hari. Minimal 1 tetes. Umumnya 40 hari. Umumnya. Ini adalah penelitian Imam Syafi'i. Ya. Mazhab yang lain memang ada perbedaan dalam penelitian tersebut. Nah, Imam Syafi'i ada penelitian ini. Kemudian wa yahrum bihi ma yahrum bil haid. Dan diharamkan bagi orang yang sedang nifas sama dengan diharamkan juga bagi orang yang sedang haid, yang sholatnya, puasanya, megang mushaf, bawa mushaf, baca Quran dan seterusnya yang sudah kita bahas sebelumnya di Sabtu yang sebelumnya. Dan ini wajib bagi orang perempuan dan bagi pria juga sih sebetulnya untuk mengetahui dan mempelajari masalah-masalah ini. Karena ini masalah yang umum terjadi pada seorang wanita. Dan ketika mereka tidak memahami hal yang seperti ini, ditakutkan mereka ini akhirnya melakukan sesuatu yang harusnya mereka tidak lakukan, mereka lakukan, atau sebaliknya. Contoh, banyak perempuan-perempuan yang ternyata tidak paham tentang bab turul mani, zawalul mani yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi sholat ini haram bagi perempuan haid atau nifas dan juga tidak boleh menggodok. Tidak boleh menggodok ini ada khilaf, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya, intinya tidak boleh. Tapi ada 1 atau malah 2 sholat yang wajib digodoi. Bisa wajib digodoi, bisa enggak. Itu pembahasan panjang lebar sudah pernah kita bahas di bab turul mani, zawalul mani. Nah ini perempuan banyak yang tidak tahu. Jadi dia mengira semuanya itu tidak wajib digolok, padahal ada yang wajib digolok. Ada 1-2 kira-kira yang wajib digoloi. Nah kemudian juga masalah tentang istihadhah dan juga masalah-masalah yang lain. Ini juga wajib mempelajari laki dan perempuan sih sebetulnya. Ya karena ini bab penting, apalagi seorang suami ya, dia harus mempelajari istrinya tentang masalah ini.
Ya, karena ini merupakan bagian dari syariat. Dan haid ataupun nifas ini bukanlah sebuah kutukan atau mungkin sesuatu yang merendahkan wanita, tidak sama sekali. Tapi haid dan nifas itu sebetulnya adalah suatu kebiasaan normal atau hal biologis yang normal pada diri seorang wanita yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bukan kutukan, bukan cacat atau bukan merendahkan wanita, tapi ini sesuatu yang umum dan normal bagi biologisnya wanita tersebut, jadi tidak ada masalah. Kita sudah menyelesaikan bab istihadah dan juga nifas. Insya Allah akan kita lanjutkan bab sholat di Sabtu yang akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Babnya bebas. Kalau bisa menjawab, menjawab. Ada enggak? Ketika seorang wanita tersebut selesai haid gitu maksudnya? Oh, ha? Oh iya, cek lagi. Ya, cek lagi. Ketika dia buka ada darahnya di situ, maka dia harus melakukan hal yang sama. Ya, harus dicek lagi. Kadang-kadang kan keluarnya tidak terasa. Nah, maka harus dicek lagi, diperiksa lagi apakah ada darah apa tidak. Ketika sudah masih ada darahnya, ada keluar darah lagi, maka melakukan hal yang sama tadi, diulang lagi seperti tadi. Setelah masuk waktu. Ya. Ada lagi? Untuk orang yang ambeien sampai keluar darah. Sama. Ada orang ambeien yang sampai keluar darah itu, yang kalau keluar darahnya itu di dalam, kan ambeien itu ada yang keluar darah di luar. Jadi ambeiannya di luar ya. Ada yang ambeiannya itu wasirnya itu di dalam. Nah kalau di dalam ini kan membatalkan wudhu. Kalau di luar enggak. Kalau di luar najis saja, tapi enggak batal wudhu. Nah kalau dia keluarnya di dalam, sama prosesnya kayak itu. Tapi kalau keluarnya di luar, ya cukup ditambal atau diperban atau di plester atau di apa untuk mencegah darah itu keluar, hanya itu. Nah. Karena kalau di dalam itu berarti batal wudhu, kalau di luar enggak. Ya, dalam duburnya maksudnya. Jadi berarti setiap sholat Hah? Kalau di luar enggak, kalau di luar ya cukup diberseni terus kemudian di plester dengan plester luka itu. Kalau luka luar kan tidak batal. Nah, diberseni luka itu kemudian diperban atau diapalah di plester atau gimana, udah dia sholat. Tengah-tengah sholat keluar lagi darah itu dengan gerakan, maka tidak batal selama darah tersebut tidak netes ke lantai atau bukan karena kesengajaan kita kukur-kukur gitu terus darahan, bukan. Itu ma'fu. Nah, tapi kalau keluarnya itu di dalam dubur, nah ini jadi masalah. Kalau di dalam dubur keluar darah, ini membatalkan wudhu. Caranya ya tadi sama kayak sama kayak ini istihadah dan juga beser tadi itu. Ya. banyak masalah seputar mengkodok sholatnya orang yang punya penyakit stroke atau masalah penyakit yang memang dia nggak bisa sholat secara sempurna, tidak bisa sholat dengan duduk dan jima tidur. Bagaimana cara mengkodoknya? Kemudian kalau tidak dikodok, apakah boleh dengan membayar dam saja? Kalau ada orang yang sakit yang tidak mungkin sholat, ditanya dulu, tidak mungkin apa? Karena sholat itu apabila dia tidak bisa berdiri, maka dia wajib duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Nggak bisa dengan terlentang dan seterusnya sampai terakhir dengan hatinya. Kalau tidak bisa gerak sampai kelopak mata pun tidak gerak, lumpuh total. Maka dengan hatinya, selama akalnya masih ada, tetap wajib dia sholat. Tidak perlu digodok, tapi dia sholat. Ya. Tapi kalau misalkan akalnya sudah hilang, dalam kayak orang pikun atau kalau stroke itu masih bisa ya.
koma. Nah kalau stroke itu kan masih paham orang, masih gitu kan. Nah ini maka tidak masuk ke junun, tidak masuk ke hilang akal. Maka tetap wajib sholat, tapi mungkin sholatnya dengan cara yang berbeda. Entah itu kalau tidak bisa gerak ya dengan berbaring dan seterusnya. Dengan kondisi seperti itu, kita wajib bagi yang menjaga itu mentayamiminya atau Mewuduinya, kalau memungkinkan dia wudhu, memungkinkan untuk kena air, maka wajib bagi kita untuk mewuduinya. Kalau tidak memungkinkan mereka kena air, maka wajib mentayamuminya. Kemudian kita bimbing ya, kita bimbing dia sholat dengan hati kalau misalkan dia tidak bisa gerak sama sekali, atau dengan angguan kepalanya, mungkin kalau dia tidak bisa gerak badannya, ya semampu dialah. Tapi kita juga membimbing, takutnya dia lupa. Tapi kalau sudah orang pikun lupa, tidak tahu apa-apa sama sekali, bahkan tidak kenal dirinya, itu maafu, tidak perlu diqodhoi. Atau koma, orang koma juga tidak perlu diqodhoi. Ada pertanyaan-pertanyaan ke kita begitu, bagaimana hukum menggodok orang tua yang sudah meninggal karena sakit? Anda tanya, tidak sholatnya itu kapan? Tidak sholatnya ketika sakit, ketika koma, ya tidak perlu diqodhoi. dan juga puasanya juga. Sama. Kalau puasa kan tidak mampu, orang puasa ya tidak usah diqodhoi. Cuman kalau puasa bayar fidyah, kalau mampu hanya puasa. Kalau sholat tidak bisa membayar fidyah. Dan mengqodhoi orang tua yang mengqodhoi sholat orang tua yang sudah meninggal pun secara mu'tamad tidak bisa. Walaupun ada pendapat yang memperbolehkan, tapi pendapat tersebut mengatakan seperti di kitab Umdah dan yang Thalibin kalau tidak salah ada, yang qodhoi kudu yang ahli warisnya, bukan orang lain. Nah, tapi banyak kasus begini, orang tua tersebut sebelum meninggal koma dulu, kemudian meninggal. Nah koma ini tidak wajib qodho, karena tidak wajib sholat, jadi tidak perlu diqodhoi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Amin amin. Amin.